No debat dan semoga aja ini jadi akhir supaya nggak ada korban-korban baru. PTube sekarang udah diblokir sama Kominfo sehingga aplikasi tersebut nggak bisa diakses lagi menggunakan provider dalam negeri. Tapi di sisi lain, orang-orang PTube bilang kalau mereka sedang melakukan perbaikan server sampai bulan Maret nanti. Mana yang benar? Oke, jawaban dari pertanyaan di durasi awal tadi adalah PTube diblokir, bukan maintenance. Karena akhirnya Kominfo ngambil tindakan tegas atas permintaan OJK. Udah sepakat lah kalau PTube adalah ilegal, ngebuat mereka benar-benar layak dibanet. Dan ngerinya pipi para pengguna yang masih ada sekarang kemungkinan nggak bisa bakal dicairin. Berdasarkan pemberitahuan yang diumumin PTube lewat email. Coba lihat ini. Kalau nggak percaya, silahkan kontak Kominfo lewat WhatsApp, atau kalau mau informasi kontaknya lebih detail, silahkan hubungi menggunakan email dan nomor-nomor ini. Sebagai informasi, Kominfo itu kayak punya hak ngebatasin kemampuan sebuah platform atau aplikasi. Keadaan yang terjadi sekarang kayak servernya PTube buat bisa diakses ke internet Indonesia itu ditangkal. Ada pagar yang ngebatasin, sama kayak situs-situs yang diblokir terus diarahin ke halaman internet positif. Bedanya PTube nggak direct ke internet positif, cuman aksesnya aja yang nggak bisa. Oh iya, kemarin-kemarin sempat beredar narasi yang bilang kalau PTube resmi dilindungi pemerintah Indonesia, padahal itu hoak besar. Lu boleh cek sendirilah di situs Kominfo. Ada thread yang ngejelasin kalau hal tersebut nggak sama sekali benar, dan itu adalah hoak. PTube alias PT Future PuTech sendiri nggak dilindungi dan masuk sebagai entitas berbahaya Satgas Waspada Investasi alias SWI sejak bulan Juni 2020 kemarin. Yang mana salah satu dari SWI yang dimaksud adalah Otoritas Jasa Keuangan alias OJK, yang resmi menetapkan aplikasi PTube sebagai entitas investasi ilegal alias bodong. Untuk sebuah entitas yang udah masuk ke daftar investasi ilegal, udah nggak bisa dihapus lagi, kecuali ada surat normalisasi yang dikeluarin sama SWI untuk perusahaan tersebut. Sementara SWI itu adalah aliansi dari beberapa lembaga sebagai berikut. Intinya, PTube ini tadinya udah diblokir di mana-mana oleh Kominfo, OJK, tapi tetap aja ngejalanin bisnis mereka yang gelap itu. Sementara Kominfo udah lama ngeblokir PTube, tapi belum versi aplikasi. Waktu itu Kominfo baru bisa ngeblokir atau ngebanet situs website mereka di vptech.id. Dan sekarang giliran versi aplikasi yang mereka blokir, yang Kominfo blokir. Tapi manajemen dan orang-orang PTube sekarang berkilah kalau aplikasi PTube sedang melakukan maintenance alias perbaikan layanan dan server. Tapi anehnya gue nggak tahu yang nyebar informasi ini dari orang internal atau cuma sekedar dari member-member aja. Dia bilang kalau PTube harus login menggunakan VPN. Dan VPN itu singkatannya adalah PTube Private Network. Sejak kapan sih VPN itu dimiliki PTube? Dan sejak kapan juga istilah VPN itu mereka kuasai? Intinya gini aja deh, buat lo yang tadinya pemain PTube. Apakah aplikasi itu bisa diakses sekarang atau enggak? Coba lalu sekali-sekali baca informasi dari situs resmi pemerintah kayak Kominfo sama OJK, atau baca informasi di media-media kredibel kayak detik.com, CNN Indonesia, atau Kompas TV. Bahkan di Fanspage.net TV, ini aplikasi jadi bahan candaan sama adminnya. Udahlah, jangan percaya lagi sama para leader yang punya banyak downline yang bilang kalau PTube sedang melakukan pemeliharaan sistem alias maintenance. Apalagi yang bilang PTube sedang mempersiapkan diri untuk fase kedua, fase 3.0 dan semacamnya. Yang namanya maintenance itu nggak bakal bisa diakses sama sekali. Tapi di sini pakai VPN masih bisa diakses. Berarti itu bukan maintenance atau servernya lagi diperbaiki, tapi akses dari pintu provider lokal udah ditutup. VPN itu juga singkatan dari Virtual Private Network, bukan PTube Private Network. Mereka juga nyuruh member yang nggak bisa login buat pakai VPN, supaya bisa ngakses PTube. Padahal VPN itu sendiri bisa sangat-sangat berbahaya, apalagi yang gratisan. Jadi sekarang apakah PTube nggak bakal bisa diakses lagi? Kemungkinan besar adalah iya. Udah ilegal, sekarang ditutup supaya nggak bisa diakses lagi permanen.
Sebenarnya kalau Pitup itu mau jadi legal alias resmi, bisa aja. Caranya mereka harus mengikuti syarat-syarat yang dikasih sama SWI, yaitu mengubah sistem bisnis di aplikasi tersebut secara keseluruhan. Salah satu poin pentingnya adalah meliputi menghapuskan jual beli PP antar member, yang artinya PP harus dibeli sama perusahaan alias Pitup itu sendiri. Dari kasus ini kita bisa menyimpulkan satu hal, yang juga jadi referensi dan pelajaran buat gue, di mana Play Store bukan menjadi tolak ukur legalitas sebuah aplikasi. Karena Google nerima aplikasi yang masuk ke Play Store jika itu aman dari virus, bukan aman dari potensi penipuan, judi, dan semacamnya. Yang namanya aplikasi penghasil duit, apalagi mewajibkan deposit, walau nggak semua juga, tapi kebanyakan pasti berakhir kayak gini. Ngebayar di awal, terus kalau udah kenyang, atau sistemnya nggak bisa jalan lagi karena anggota baru nggak ada lagi, ya mereka tutup dan ngebawa lari uang-uang orang yang rela deposit. Sebagai pengingat aja sih, waktu corona mulai jadi pandemi dan masuk ke Indonesia, semua kegiatan terganggu, semua jenis bisnis banyak yang down, rugi. Tapi di sini muncullah orang-orang jahat yang menciptakan bisnis dengan lingkungan, maksud gue lingkaran kayak gini, kayak Pitup. Kemarin ada JD Union, Alimama, dan sekarang Pitup. Nggak sampai situ ada lagi yang namanya batu vulkanik. Gimana ya? Waktu Pitup udah masuk masa-masa kritis kemarin, tiba-tiba ada leadernya Pitup nongol. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Dan coba lu denger waktu dia bikin rapat, atau bisa kita bilang juga sebagai pernyataan terbuka secara digital. Waktu dia ngoceh ada suara ayam cuy. Kerasa banget nggak profesionalnya gitu. Untuk mendapatkan proses legalisasi yang lancar sementara saya tidak dapat melakukan perjalanan ke Indonesia selama situasi pandemi ini, kami telah membangunkan tim manajemen di Indonesia. Terus ada fakta baru lagi, di mana Dirga Dadali mengumumkan bahwa dia keluar dari Pitup. Ya, dengan berat hati saya katakan saya undur diri dari Pitup, dikarenakan saya mengetahui keadaan yang sesungguhnya, dan hati ini rasanya kayak oh ya sudah gitu. Bukan berarti tidak jadi manajemen atau enggak, bukan. Gue bingung mau jelasin apa lagi, tapi saran gue mending lu nonton juga video dari Lord Pak Chandra Teja supaya update soal hal-hal beginian. Karena beliau lebih mendalami dan memberikan edukasi yang benar. Walaupun ketika ngebahas Pitup dia sering menggunakan kata bebek dungu. Karena mungkin itu benar. OJK dan Satgas Waspada Investasi tidak pernah menandatangani dokumen yang menyatakan Pitup legal. Mampus lu. Sebenarnya nggak ada lagi yang aman kalau menyangkut soal aplikasi-aplikasi penghasil duit. Gue pernah punya temen yang tadinya jaya dapat duit dari aplikasi-aplikasi penghasil duit sama pulsa. Tapi itu awalnya aja. Pas pengguna yang gabung makin dikit dan dia udah makin susah buat ngajakin orang lain, aplikasi itu tiba-tiba tutup dan dia malah kelilit banyak utang karena harus ngeganti rugi orang-orang yang melakukan deposit. Sementara deposit dia sendiri juga ikutan ketahan dan akhirnya hilang dibawa lari sama aplikasinya. Jadi semoga aja ke depan yang beginian gak ada lagi. Semoga informasi yang gue kasih tahu juga bisa bermanfaat buat lu dan jadi edukasi buat yang gak tahu sekaligus buat yang jadi korban. Sampai ketemu di konten Teknoida yang berikutnya. Bang, udah join belum? Jangan asal ngomong lah.